Kalau misalkan kalian mungkin yang punya duit gede, yang orang tuanya support secara finansial, support secara biaya, mungkin oke-oke aja masuk ke LPK, bayar sekian juta, beres, tinggal ikuti alurnya. Kalau saya enggak. Kalau saya itu izin, tetap izin ke orang tua. Saya pengen kerja ke Jepang, saya pengen kerja ke Korea. Ya silahkan, tapi nggak ada biaya buat ke sana gitu, nggak ada. Terserah mau gimana caranya. Ya udah, saya belajar mandiri selama 3 bulan dulu itu, saya masih ingat banget. Halo guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang masuk pada video sebelumnya seperti biasa dari F2P. Jadi seperti ini. Bang, bikinin tutorial apa aja yang perlu disiapin untuk kerja ke luar negeri, bukan hanya Jepang. Cara nyari kerjanya gimana dan sampai sana harus ngapain aja biar bisa bertahan. Please bang, gue lagi kepikiran buat kerja ke luar negeri soalnya untuk memperbaiki perekonomian keluarga, katanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih sudah like video saya. Jadi gini, buat kakaknya yang khususnya yang nanya ya. Sebenarnya saya juga dulu sama seperti itu. Samanya kenapa? Sama saya itu niatnya untuk memperbaiki perekonomian keluarga, untuk bekal hidup lah. Kita kan punya tujuan masing-masing ya. Mungkin kalau yang masih lajang ingin menikah, kalau yang sudah berkeluarga ingin memperbaiki kayak apa ekonomi keluarga, kalau yang sudah berkeluarga ingin menafkahi keluarga dan yang lain sebagainya. Intinya semua orang itu punya target masing-masing dan punya keinginan masing-masing. Oke, dikarenakan kakaknya nanya, ini hanya sekedar based on my experience ataupun hanya sekedar pendapat saya. Terlebih dari itu boleh silahkan kalian berkomentar ataupun memiliki pandangan kalian masing-masing. Kenapa saya bisa ngejawab ini semua? Karena memang saya itu berpengalaman, orang tua sih lebihnya. Orang tua yang lebih berpengalaman kerja kerja ke luar negeri. Ke Malaysia pernah, ke Taiwan pernah, bahkan hampir 12 tahun. Dan saya pun sekarang tidak ngikutin mereka, akan tetapi saya lebih ngikutin kata hati saya sendiri dan mencari informasi sendiri buat kerja ke luar negeri. Oke kak, jadi gini, untuk kerja ke luar negeri itu tuh ada beberapa cara dan ada banyak sekali metode, entah itu calling visa, entah itu dari nol dan yang lain sebagainya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita ingin kerja ke luar negeri, misalkan nih kita itu harus selektif dulu. Selektif itu apa? Selektif itu benar-benar mempertimbangkan kita itu bakal ke negara mana. Contohnya saya dulu, ketika saya ingin kerja ke luar negeri itu ada 3 pilihan, Korea, Jepang, sama Taiwan. Oke, kenapa saya nggak ambil Taiwan? Pertama, ada orang tua saya di sana. Bukan artinya nggak ingin aman, tapi saya tidak ada ketertarikan ketika saya kerja ke Taiwan. Ada mamang, ada bibi di sana tuh. Ada paman, ya sama ya. Ayah juga di sana 9 tahun. Jadi saya, kayaknya nggak seru deh gitu. Kalau ketemu sama orang-orang itu aja. Yang selanjutnya nih, saya pengen ke Jepang. Nah, waktu itu teman-teman, saya masih kerja di Indomaret. Tahu kan, banyak kan video saya yang yang bahas-bahas tentang Indomaret. Nah, itu saya lagi bimbang dan lagi menentukan ke negara mana saya bakal bekerja. Nah, setelah itu saya juga dengar informasi tentang kerjaan ke Korea, teman-teman. Gajinya gede katanya dan yang lain sebagainya. Nah, gajinya gede pun tapi katanya tesnya itu banyak banget. Tesnya itu repot lah, ribet. Nah, sedangkan Jepang itu ketika itu sedang booming-boomingnya di Indonesia, banyak di TikTok, banyak yang bahas, di IG, di Instagram, bahkan di Facebook. Itu pokoknya rame banget. Selain rame juga, banyak banget LPK ataupun lembaga pelatihan kerja yang menyalurkan buat ke Jepang, teman-teman. Nah, alasan saya sekarang ngambil ke Jepang itu tuh aksesnya ada gitu. Berbeda dengan Korea. Mungkin kalau Korea banyak ininya, kalau Korea itu banyak LPK-nya ataupun gampang masuk LPK-nya, mungkin saya udah masuk ke Korea ataupun ke pelatihan Korea. Tapi dikarenakan saat itu saya tidak dapat informasi itu, jadi saya kesampingkan karena saya tidak tahu. Nah, setelah itu ya Kak,
saya itu berusaha sendiri bagaimana nih caranya supaya kita itu tahu gitu alur dari nol ataupun dari awal banget sampai kita terbang. Ya walaupun sekarang ini teman-teman saya itu belum kerja ataupun belum sampai ke Jepang ya. Tapi setidaknya saya itu tahu jadi garis startnya sampai finishnya itu kayak gimana gitu. Dan ya ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau misalkan kalian mungkin yang punya duit gede, yang orang tuanya support secara finansial, support secara biaya, mungkin oke-oke aja masuk ke LPK, bayar bread sekian juta, beres, tinggal ikuti alurnya. Kalau saya enggak. Kalau saya itu izin tetap izin ke orang tua. Saya pengen kerja ke Jepang, saya pengen kerja ke Korea. Ya silahkan, tapi nggak ada biaya buat ke sana gitu, nggak ada. Terserah mau gimana caranya. Ya udah, saya belajar mandiri selama 3 bulan dulu itu. Saya masih ingat banget. Saya sebelum masuk ke LPK, saya itu belajar mandiri, nulis hiragana, katakana, a i u e o sendiri tanpa sebelum masuk LPK. Setelah itu saya masuk ke LPK Joycare namanya itu. Online, ada onlinenya 3 bulan. Nah, jadi saya belajar online, ada gurunya tapi online ya. Setelah itu saya belajar lagi 3 bulan, lolos lah tuh kelas online-nya itu, masuklah kelas offline di Yogyakarta yang kemarin saya sering bahas di video-video sebelumnya. Yang belum silahkan tonton lagi. Nah, setelah itu teman-teman, saya itu tes itulah, tes inilah, hingga akhirnya saya dapat dana talang sekitar 26 juta. Nah, tapi belum ataupun tidak berbentuk uang, akan tetapi berbentuk pembiayaan lah. Ada tes SSW 2 kali, ada tes JFT, ada apa lagi ya, nanti mungkin kalau misalkan MCU itu ada biayanya itu dikasih dari pihak LPK. Nah, prosesnya tuh seperti itu Kak. Jadi Kakak silakan yang nanya ya, khususnya saya menjawab yang nanya. Yang nanya ini pengen tahu gitu alurnya dari mana. Ya seperti itulah. Ini apa namanya, alur saya. Jadi kakak ikutilah alur-alur kakak sendiri. Enaknya pengen kemana. Dulu malah saya pengen ke Amerika. Ada soalnya di daerah saya itu yang ke Amerika atau ke New York gitu. New York gitu. Jadi dia itu kerjanya itu sebagai apa ya, pekerja metik buah teman-teman. Metik stroberi. Tapi kerjanya itu musiman, hanya 6 bulan pulang. Udah kayak gitu. Tapi saya nggak tertarik ke situ. Saya tertariknya ke Jepang ini dengan Pisa Tokutegino. Saya tidak mengambil magang dikarenakan dari berbagai informasi kalau magang itu gajinya kecil. Terus kayak misalkan kita itu harus tes itu tes ini di sana tuh. Nah, intinya saya tidak ada ketertarikan buat magang, saya langsung ngambil Pisa Tokutegino ataupun visa pekerja di Jepang. Oke, setelah itu saya sekarang masuklah mensetsu ataupun interview. Tapi belum rezeki teman-teman. Videonya ada ya yang di sebelum-sebelumnya sudah saya upload. Silahkan buat tonton juga. Jadi seperti itulah alurnya kakak. Kakak atau siapalah yang nanya intinya. Tapi ini informasi buat teman-teman juga yang nggak nanya juga wajib tahu ya seperti itu. Nah setelah itu juga saya itu saat ini ketika nunggu mensetsu ataupun nunggu interview, saya merasa agak berat teman-teman. Agak beratnya kenapa? Untuk biaya kehidupan, untuk biaya apa namanya, keseharian kita ya memang saya tidak bisa menghasilkan sendiri. Maka dari itu sekarang itu saya sedang kerja di suatu tempat yang tempat itu lumayan mengerikan kalau kata orang-orang, tapi ternyata enggak teman-teman. Nah lalu katanya apa nih tadi tuh, saya bacakan lagi ya. Katanya kata kakaknya itu bagaimana caranya ataupun eh, cara nyari kerja gimana. Oh oke, yang tadi udah ya, cara nyari kerja udah ya. eh, dan sampai sana harus ngapain aja biar bisa bertahan. Sehubungan dengan sampai di sana bisa bertahan kak, jadi memang kita itu harus ada keseriusan dari diri kita sendiri, ya termasuk saya ya, karena saya juga belum bekerja ataupun belum berangkat. Masa sih kalau sudah di sana kita nggak betah? Ada pasti sih ya, kalau misalkan masalah betah nggak betah mah pasti ada. Yang namanya kerja ya, ada di telunjuk orang, artinya ditunjuk itu kayak ada di perintahan orang, di perintah orang terus, ya pasti bakal ngerasa nggak betah. Tapi kembali lagi ke tujuan kakak, yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarga tuh saya baca. Oke, jadi ketika kita tidak betah, oh ingat, kita itu ingin memperbaiki perekonomian keluarga.
Kalau misalkan kita nggak berjuang, kalau misalkan kita nggak serius, bagaimana nih keadaan keluarga kita? Bagaimana nih apa namanya eh, kondisi di rumah? Ya termasuk saya sekarang teman-teman, termasuk saya sekarang itu memikirkan keluarga. Saya keluar dari rumah, saya ngerantau saat ini di tempat orang, di tanah orang, di pulau orang. Itu tujuannya ya untuk keluarga juga. Di samping buat hidup saya sendiri dulu gitu. Kalau misalkan saya ada rezeki, saya pasti bantu-bantu ke keluarga. Ke Jepang nggak bisa, ke Jepang belum bisa, ya saya kerja di negara saya dulu. Maksudnya kerja di Indonesia dulu, ya negara kita gitulah. Intinya apapun yang terjadi, apapun yang bakal kita hadapi, ya intinya nikmati. Tanoshi miste kudasai. Nikmatilah proses itu semua gitu. Ya seperti itulah, memang kalau misalkan kerja ke luar negeri itu tidak bisa dikatakan mudah teman-teman. Semudah apapun pasti setiap orang itu memiliki jalannya masing-masing. Itu yang saya rasakan saat ini. Entah itu ke Taiwan mungkin nanti kalian, entah itu kemanapun. Pokoknya setiap orang jalannya beda-beda, setiap orang rezekinya beda-beda. Yang terpenting adalah kita sabar, setelah sabar maksudnya kita berusaha, sabar, udah. Tanoshi miste kudasai. Nikmati proses itu semua. Dan saya sedang belajar melaksanakan itu semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan semoga keadaan keluarga kalian, keluarga saya, dan semua keluarga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan kesejahteraan. Oke, saya dulu Nafis. Ja, matane.